Perpaduan lontong yang lembut, potongan daging sapi yang empuk dan kuah kari kental menghasilkan hidangan bernama lontong kari. Di Kota Bandung, lontong kari biasanya menjadi menu sarapan. Lalu bagaimana proses pembuatan dan cita rasa dari lontong kari? Berikut informasinya untuk Anda. Hidangan yang satu ini merupakan salah satu menu sarapan legendaris di Kota Bandung. Ciri khas hidangan ini adalah kuahnya yang kental dan berwarna kuning, dilengkapi potongan daging sapi. Wah, dari tadi nih saya udah mencium aroma-aroma menggugah selera dari kuah kuning yang satu ini. Ada yang bisa tebak ini kuah apa? Duh, panas. Ini adalah kuah kari. Nah, saya dalam segmen Sehari Menjadi ini akan mengajak Anda untuk menjadi pengusaha lontong kari di Kota Bandung. Guna menghasilkan lontong kari yang lezat, prosesnya panjang. Mulai dari meracik bumbu untuk kuah kari, membuat lontong, merebus daging, dan menyiapkan aneka menu pelengkap. Nah, saya akan mulai dengan membuat racikan bumbu terlebih dahulu. Siapkan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Jangan lupa, tambahkan aneka rempah kaya aroma dan rasa seperti jahe, lengkuas, serai, dan kemiri yang juga sudah dihaluskan. Salah satu rempah penting dalam pembuatan lontong kari adalah kunyit yang diperlukan untuk membuat warna kuning alami pada kuah kari. Setelah semua bumbu dan rempah yang dihaluskan masuk ke dalam wadah, waktunya menambahkan rempah bubuk seperti pala dan merica. Semua bumbu dan rempah sudah masuk ke dalam wadah, saatnya diaduk. Pastikan mengaduk hingga bagian terbawah wadah agar tidak ada bumbu yang mengendap. Semua bebas. Yang penting merata aja. Oh iya ternyata. Beneran. Saya sebenarnya gini nih. Tuh. Gini. Ya sampai merata. Coba Pak, mau coba. Oh. Coba kalau Tekan ke sini, jadi agak ngebantu. tekan ke sini. Enggak, tekan ke sini. Tapi nanti awas kena muka saya. Tenang Pak, pakai bismillah dulu. Saya mau ngaduk, bapaknya yang deg-degan. Takut muncrat. Belajar ya Pak? Iya, belajar. Cuman kalau Tete yang ini selesainya besok. Meski bumbu dan rempah sudah dalam kondisi halus, tapi tetap harus digiling ya. Ini agar bumbu tercampur merata dan tekstur lebih halus. Bumbu selanjutnya dimasak dengan minyak kelapa. Penggunaan minyak kelapa dapat menghasilkan bumbu yang lebih kering jika dibandingkan dengan minyak dari sawit. Nantinya bumbu pun menjadi lebih awet. Proses memasak bumbu ini berlangsung selama hampir 4 jam. Lanjut, kita buat bumbu karinya. Nah, untuk menciptakan kuah kari yang gurih, nah rebusan airnya ini ditambahkan balung atau bagian kaki dari sapi. Jadi sumsumnya ini biar nanti Ya, jadi meresap ya, ya. bercampur sama airnya. Kita masukin ya. Iya. Masukin Jat. Iya. Udah pas. Iya, sip. Masukkan bumbu kari yang sudah dimasak tadi. Masukkan juga santan ya. Santan yang digunakan adalah santan kental, santannya pun bukan santan instan. Nah, jadi semua bahan ini diaduk dalam keadaan kompornya belum nyala. Jadi airnya tidak mendidih ya Pak ya. Iya. Itu kenapa sih Pak sebetulnya Pak? Karena kalau misalnya hangat atau apalagi panas, santan kan kalau dimasukin dalam keadaan panas nanti dia pecah gitu. Jadi nanti bentuknya nggak karuan, nggak bagus. Oh, jadi tidak. Ya harus dingin dulu, dinyalain hangat dengan sendirinya, nanti kita aduk-aduk baru merata dia. Oke. Nggak akan pecah lah intinya. Oke Pak, lanjut tambahkan garam, penyedap rasa, dan gula. Pastikan menggunakan gula merah yang sudah ditumbuk agar mudah larut.
Setelah bahan tercampur merata, kompor pun sudah bisa dinyalakan. Butuh waktu hampir 2 jam loh untuk membuat kuah kari ini. Kita tinggalkan dulu kuah karinya, sekarang waktunya membuat lontong. Kalau biasanya lontong berbentuk lonjong, di sini cukup unik. Lontong dibuat menggunakan cetakan aluminium berbentuk persegi panjang seperti ini. Meski dibuat menggunakan cetakan, beras tetap dibungkus daun pisang. Harus teliti ya. Gunakan daun pisang yang sesuai dengan ukuran cetakan. Lanjut, masukkan beras, tapi jangan sampai penuh. Cukup sampai terisi setengah saja. Beras dimasukkan tanpa tambahan apapun, tak ada garam, penyedap, apalagi pengawet dan pengenyal. Ini bawanya langsung aja, Pak? Ya, kalau saya sih bisa 8, nggak tahu kalau Rizka bisa berapa, 2 aja dulu lah. 2 aja, Atau 4. Tapi jangan berubah posisinya. nanti si dalamnya nanti acak-acakan. Nah, gitu. Ayo, sini, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan berubah posisinya. Cetakan lontong dimasukkan ke dalam panci berukuran sangat besar yang mampu menampung 24 buah cetakan. Hal unik lainnya, menaruh cobek pada bagian atas susunan lontong. Ini dilakukan agar lontong tidak mengapung saat diberi air dan berantakan. Agar hasilnya berkualitas baik, lontong direbus 7-8 jam. Kalau sudah matang, angkat satu persatu lontong dengan tongkat besi. Hati-hati ya, berat masing-masing lontong bisa mencapai 4 kg dan kondisi air sedang mendidih. Airnya tuh keruh. Jadi udah nggak kelihatan. Oh ini nih. Ambil yang silangnya. Nggak kelihatan, Beb. Nih. Langsung lempar. Nggak bisa lempar. Nah. Berhasil. Mindahin. Geser ya, Pak? Iya, geser. Diam. Berdiriin aja langsung. Berdiriin. Iya. Saya udah selesai. Kita bapaknya aja deh. Silakan, Pak. Iya. Karena tanpa pengawet, lontong hanya tahan selama 1 hari saja. Tiriskan lontong agar kandungan airnya berkurang dan mudah untuk dipotong-potong. Saat memotong lontong, pastikan bagian pinggir lontong dibuang. Teksturnya yang kering dan berwarna kehijauan menjadikan lontong kurang enak ketika disantap nanti. Nah, ada satu komponen penting lainnya dalam hidangan lontong kari. Ini dia primadonanya, potongan daging sapi. Daging sapi direbus tanpa menggunakan bumbu apapun ya. Daging yang sudah matang perlu ditiriskan dan didinginkan terlebih dahulu agar tidak hancur ketika dipotong-potong nanti. Gunakan kipas angin agar pendinginan lebih cepat. Oh iya, yang digunakan bagian sengkel ya, karena banyak daging, urat, serta minim lemak, agar daging tidak mudah hancur. Tapi sepertinya saya salah potong nih. Nah, cuman itu dapat Rizka kegedean. Oh, ini kegedean. Ketebelan. Ketebelan, aslinya Yang- tipis. Yang beli kayaknya kenyang. Daging yang sudah dipotong direbus kembali. Nah, ini kuah kari yang sudah jadi. Diguyurkan ke daging yang sudah kita potong-potong. Ini supaya nanti Dagingnya lebih empuk. ya, dagingnya jadi lebih empuk dan ada cita rasa karinya gitu. Daging selesai. Mari siapkan menu pelengkap lainnya. Ada emping melinjo yang digoreng hingga berwarna kecoklatan, telur ayam rebus, dan telur puyuh. Ada pula kacang kedelai goreng dan bawang goreng. Tak lupa tambahan jeruk purut untuk memberi sensasi segar ketika lontong kari dinikmati. Lontong kari kebon karet yang sudah ada sejak tahun 1966 ini kini dikelola oleh generasi keduanya. Rasa yang otentik membuat lontong kari yang satu ini memiliki penggemar setia. Ini kenapa sih Bapak pilih lontong kari ini nih, Pak? Ya enak aja, rempahnya terasa, terus ya mungkin pertama kali nyobain lontong di sini lagi kecil jadi keseringan. Semakin siang pembeli yang berdatangan ternyata semakin banyak. Saya mulai kewalahan nih melayani pembeli. Hehehe.
Ini udah mulai ramai karena udah jam makan siang, jadi kita harus juga cepet-cepet ya Ayah. Ya. Nih, A. Pesanan yang tak henti-hentinya datang sempat membuat saya kesulitan. Tapi lama-lama saya mulai terbiasa. Hehehe. Ayam satu. Ini kan Pak, kalau lontong kari biasanya nggak pakai kentang. Nah, kenapa di sini pakai kentang rebus? Itu biar aja ada gigitan lain selain lontong. Biar menambah tekstur ya jadinya. Iya, jadi nggak bosan lontong melulu. Ini emang harus diaduk dulu. Karena memang kalau nggak diaduk nanti kalau diambilnya bagian atas itu cuma bagian minyaknya aja. Jadi semuanya harus diaduk biar santan kaldunya ini ya Pak. Campur. Jadi megangnya harus lucu ya. Oh, megangnya gimana? Kata Bapak megangnya lucu. Rata-rata pembeli memesan menu spesial dengan topping lengkap. Dalam sehari 250 sampai 300 porsi lontong kari habis terjual. Bukan hanya penggemar setia saja, pembeli dari luar kota pun sengaja datang untuk mencicipi gurihnya lontong kari. Iya, awalnya kita nyari lontong kuliner apa yang enak di Bandung. Setelah kita googling, ternyata yang terkenal itu salah satunya adalah lontong kari. Nah, kebetulan kita cari lebih dalam sedikit, lontong kari yang terkenal itu di Bandung ya ini, di Kebun Karet. Katanya sih udah lama ya. Sudah agak luang, ini saatnya saya menyiapkan lontong kari untuk saya cicipi. Wah, saya sangat bersemangat. Dari tadi hanya bisa mencium wanginya aroma kuah kari dan melihat semangkuk lontong kari yang menggugah selera. Ternyata dalam semangkuk lontong kari ini terdapat proses panjang ya di dalamnya, tapi hasilnya sebanding dengan rasanya yang nikmat. Semakin nikmat jika disantap dalam kondisi masih hangat. Perpaduan kuah kari, lontong, kemudian daging sapi dan semua toppingnya ini menghasilkan cita rasa yang benar-benar sempurna. Dan lontong kari ini bisa menjadi referensi Anda ketika berkunjung ke kota Bandung untuk berwisata kuliner. Rizka Rizlia, Cafe Jati, Bandung, Jawa Barat.